Tuan Erdogan akhirnya angkat bicara atas serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Turki malah marahi NATO harusnya ambil langkah tegas jika ingin Ukraina. NATO dan negara barat diketahui tidak tegas merespon serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. NATO seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas, ujar Erdogan. Dilansir dari fajar.co.id, Erdogan berharap konferensi tingkat tinggi NATO dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tegas, namun NATO malah angkat tangan. Mentalitas Uni Eropa dan negara barat tidak menunjukkan tekad yang serius, ungkap Mr. Erdogan. Mereka semua terus memberikan saran kepada Ukraina, tidak mungkin bisa melangkah hanya dengan saran, katanya. Kendati begitu, Erdogan menegaskan Turki menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan beberapa negara barat yang lain, Erdogan justru memilih untuk mendukung Rusia walaupun Erdogan termasuk dari NATO. Turki diketahui juga tidak menggunakan kata invasi untuk menggambarkan situasi saat ini. Kiev sebelumnya sempat meminta Turki untuk menutup Selat Bosporus dan juga Dardanelles demi mencegah kapal Rusia masuk ke Laut Hitam yang berada di selatan Ukraina. Namun, Presiden Erdogan menyatakan tak bisa memenuhi permintaan Kiev Ukraina. Menurut Turki, Rusia memiliki hak untuk menarik kapal mereka ke pangkalan berdasarkan Fakta 1936. Turki yang juga merupakan anggota NATO memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Banyak yang yakin jika Turki berada di pihak Rusia karena keduanya sering melakukan kerjasama. Takut terhadap Rusia, Israel tolak permintaan Ukraina membeli Iron Dome. Israel menghentikan upaya Amerika Serikat untuk mentransfer beberapa sistem pertahanan Iron Dome ke Ukraina. Israel khawatir hal ini akan merusak hubungannya dengan Rusia. Penolakan yang terjadi pada pertengahan Februari lalu dan musim semi tahun lalu itu dilaporkan The Times of Israel pada Senin. Menurut laporan itu, kemampuan Israel atau sistem pertahanan Iron Dome terutama selama Perang Gaza 2021 menarik minat para pejabat Ukraina. Perwakilan negara itu mulai melobi Washington tahun lalu untuk membujuk anggota parlemen Amerika memulai transfer sistem pertahanan roket dan mortir kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina secara resmi meminta pemerintah Biden untuk mentransfer rudal Patriot dan Iron Dome ke Ukraina pada musim semi lalu. Pada saat itu, ketika tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia, baik anggota parlemen Demokrat maupun Demokrat atau Republik mendukung penjualan tersebut. Namun, karena Iron Dome merupakan proyek bersama Israel Amerika, penjualan ke pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua negara pengembang. Menurut laporan itu, para pejabat Israel menjelaskan kepada pemerintah Amerika dalam pembicaraan informal bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer baterai Iron Dome ke Kiev. Hal ini karena Israel khawatir akan merusak hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat pengaruh Moskow atas Suriah. Yakin dengan argumen Israel, Amerika membatalkan pengiriman rudal Iron Dome dan Patriot. Ukraina kemudian dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah langsung kepada pemerintah Israel dan meminta pejabat untuk menyetujui penjualan tersebut, namun permintaan ini kembali ditolak oleh Israel. Perang Rusia-Ukraina membuat pening Israel karena hubungan baik dengan kedua negara. Hubungan Israel dengan Rusia sensitif karena Israel melakukan serangan udara terhadap target-target Iran di Suriah yang bersekutu dengan Rusia di mana pasukan Rusia hadir. Ada juga komunitas Yahudi yang signifikan di Ukraina dan Rusia yang diperhitungkan oleh Israel.
Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain, salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik. Informasi ini diketahui FIFA Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandi Cold Response. Angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Royal Armed Forces mengirim sejumlah alat utama sistem persenjataan andalanya ke wilayah Kutub Utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris mengerahkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Richmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport amfibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multiperan Augusta Westland AW159 Wildcat dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender, kapal tanker dari armada bantu kerajaan, dan kapal selam serang bertenaga nuklir akan mengawalnya, ujar Brigadir Jenderal Rick Cantrill, Komandan Komando Inggris dalam latihan Cold Response NATO. Dalam pernyataan lain, Cantrill mengirim pesan kepada Rusia bahwa aliansi negara NATO selalu siap untuk menghadapi situasi apapun, termasuk skenario terburuk. NATO sebagai aliansi harus siap untuk apapun, siap di semua medan. Cold Response adalah kesempatan luar biasa bagi sekutu dan mitra utama NATO bersiap untuk segala kemungkinan serta bekerja sama, kata Cantrill.